Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pagi hari ini diberikan keceriaan suasana, dan moga-moga kita semuanya mendapatkan kesehatan dan bisa mengawali aktivitas kerja kita dengan baik. Shalawat serta salam marilah kita sampaikan dan junjungan kita, kecintaan kita, bahkan kecintaan Allah, Habibullah Sayyidina Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, kerabatnya, dan insya Allah kita semuanya nanti di yaumul hisab mendapatkan syafaat beliau, dan di yaumul akhir kita mendapatkan ridho dari Allah dengan indikator maghfirah, pengampunan dari Allah serta rahmat, sehingga akhirnya kita semuanya nanti mendapatkan tempat yang dimuliakan oleh Allah dan bersama-sama dikumpulkan dengan manusia-manusia yang dimuliakan oleh Allah. Para peserta upacara yang saya hormati, Bapak Ibu pimpinan yang hadir di upacara ini yang saya hormati, pada kesempatan ini mari kita mengawali kegiatan apel dengan membacakan doa kepada seluruh pimpinan, keluarganya, seluruh staf, keluarganya, seluruh pegawai dan keluarganya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini. Moga-moga senantiasa diberikan kesehatan, kebaikan, sehingga bisa beraktivitas baik seperti yang diharapkan. Untuk itu maka mari kita bersama-sama membaca Ummul Quran. Moga-moga Allah memberikan kebaikan, kesehatan, dan kelancaran atas semua aktivitas kita. Al-Fatihah. Terima kasih. Kemudian amanat saya di dalam apel ini hanya ada beberapa poin saja. Pertama, mengingatkan kepada seluruhnya bahwa sejak 5 Juni ini kita presensinya menggunakan pusaka untuk yang PNS baik atau juga yang P3K. Namun demikian, selama masa transisi kita ingin meyakinkan bahwa layanan pusaka tidak ada masalah. Untuk itu maka perlu backup, perlu cadangan, yaitu menggunakan aplikasi lokal selama 1 bulan masih berjalan 2 gitu ya. Dan saya harapkan teman-teman yang ada di pusat, bila ada pertanyaan dari seluruh sivitas akademika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang juga bisa menjawab ini, bahwa selama masa transisi kita menggunakan 2. Kadang-kadang kalau di UIN begini saja, menggunakan 2 saja itu bisa jadi bahan diskusi yang panjang. Oleh karena itu kita bisa menjelaskan mengapa harus pakai 2, karena yang satu pakai cadangan. Kenapa kok harus pakai cadangan? Itu demi optimalisasi layanan kita kepada mereka, pada semuanya, supaya jangan sampai tidak ada yang terekam. Nah, ini tolong disampaikan dengan baik supaya semuanya paham. Yang kedua, di dalam menjelaskan seperti yang ada di poin pertama yang saya sampaikan, termasuk juga nanti untuk pekerjaan-pekerjaan yang lain di dalam memberikan layanan kepada UIN, saya berharap seluruh staf, seluruh pimpinan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang ini betul-betul bisa menjalankan pelayanan dari hati yang paling dalam. Pelayanan yang dari hati itu diharapkan bisa membaca
kebutuhan-kebutuhan di lapangan dengan baik. Contoh misalnya tentang presensi tadi, jangan menganggap semua orang itu tahu seperti kita. Maksudnya tahu seperti kita itu misalnya tahu tentang IT, tahu tentang peraturan. Artinya walaupun kita sudah memberitahu tentang peraturan macam-macam, faktanya di lapangan itu macam-macam. Ada yang memang tidak tahu, ada yang memang tidak mau tahu, dan macam-macam. Tapi ada juga yang tahu, dan ada yang tahu mau menjelaskan kepada orang lain. Ada yang tahu tapi tidak mau menjelaskan kepada temannya, kan gitu ya. Wah, macam-macam lah. Saya selama 1 tahun di sini sudah dapat pengetahuan lengkap tentang dosen, tentang pegawai, segala macam. Nah, oleh karena itu pegawai yang ada di pusat ini saya harapkan harus punya tingkat kesabaran dan ketulusan hati double-double gitu ya dalam melayani. Jangan menganggap orang lain itu sudah mengerti seperti yang kita pahami. Ternyata belum tentu. Oleh karena itu kita harus bisa menggunakan bahasa yang paling sederhana, yang kira-kira orang awam yang mungkin pendidikannya juga kurang support terhadap masalah itu, sampai kepada yang pendidikannya mungkin terlalu tinggi. Jadi yang kurang sama yang terlalu tinggi itu kadang-kadang juga di lapangan sama masalahnya. Cuma yang kurang itu karena tidak tahu, yang terlalu tinggi itu tadi ingin tahunya banyak sehingga diskusinya panjang, semuanya ditanyakan. Kenapa ini? Sudah dijawab, kenapa kok begitu? Kenapa gitulah? Itu kita harus sabar tulus. Karena kita tugasnya memang melayani, maka setiap ada masalah tolong dijelaskannya detail satu-satu kayak kita ngajar. Kalau kita pendidik itu ngajar itu ya kita menggunakan bahasa anak gitu, Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Kebetulan saya pernah jadi guru lama. Itu kalau kita menjelaskan itu bahasa itu juga harus kita tata. Terutama kepada anak-anak. Misalnya contoh pelajaran matematika. Kebetulan saya dulu kan pelajaran matematika. Itu kalau kita keliling lihat anak ngerjakan soal satu-satu, itu kan ada anak yang wet-wet saja, bingung tapi nggak berani tanya, kan gitu. Nah, itu kadang-kadang guru yang tidak terkontrol emosinya itu kadang-kadang lihat, kenapa kok bingung ya, setelah dibuka ini Pak ada yang nggak bisa, itu kadang-kadang kecelentuk gurunya itu, mosok soalnya nerau raiso bapakmu. Itu kan kayaknya kata-katanya sederhana Bapak Ibu ya, tapi bagi anak yang mendengar tadi itu sudah cukup menyakitkan hatinya. Sehingga ada anak yang gara-gara cuma omongan gitu itu langsung menvonis dirinya, aku memang bodoh Pak, aku nggak mampu, masa begitu saja aku nggak bisa. Ada yang begitu Bapak Ibu. Tapi ada orang yang digitukan itu terus motivasinya muncul. Jadi orang itu macam-macam. Nah, terkait dengan hal begitu kita harus pandai-pandai lihat situasi dan kondisi. Pada saat orang memang perlu penjelasan yang dalam, berikan penjelasan yang dalam. Ada orang yang mungkin minta tolongnya sambil merentah-merentah, bentak-bentak, ya layani dengan baik. Ada yang begitu, minta tolong tapi nggak mau menghilangkan gengsinya, kan gitu. Jangankan jenengan semua, kepala biro aja di tengah upacara kemarin banyak orang itu didatangi, Pak Biro, gimana ini absen saya nggak bisa. Saya jawab, kenapa Pak nggak bisa? HP saya bisa. Ini HP saya itu iPhone. Nah, bilang, oh gampang selesainya. HP-nya paringi panjenengan paringi teng kula. Kula gantos HP kula sing pelek. Ya, kita harus sabar gitu sambil guro-guro. Kepala biro saja dosen itu ada yang sampai begitu. Pak Biro gimana? Saya bilang, Allah kepala biro itu sampai mengatasi, tapi ya sudah begitu kenyataannya, ya harus kita layani dengan baik. Insya Allah
kalau kita sabar, Allah akan membantu melapangkan dada kita dan kita sehat insya Allah. Itu yang kedua. Yang ketiga, sebentar lagi saudara-saudara kita ada yang naik haji. Mari kita doakan, moga-moga diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, sehingga saat pergi haji dapat menjalankan kewajiban rukun Islam yang kelima dengan sempurna. Dan moga-moga kita semuanya nanti juga dipanggil oleh Allah untuk bisa menunaikan ibadah haji insya Allah. Kita titip saja kepada yang mau berangkat, susun tenaganya, Pak Yanto ya, susun tenaganya, jangan forsir dulu, macam-macam pokoknya jaga, tapi juga jangan diam, harus jalan kaki setiap hari 5 kilo untuk jaga-jaga di sana dapat maktab yang jauh. Nah itu yang nggak apa-apa, nggak usah ngersuloh, semuanya ibadah sih lumayan 5 kilo jalan kaki. Kalau jamaah yang zaman-zaman dulu masih belum ada pesawat itu naik kapal bisa sampai 6 bulan kan gitu ya. Alhamdulillah kita diberikan kebaikan. Pokoknya kita doakan saudara-saudara kita yang naik haji bisa diberikan kelancaran. Saya kok mencatat yang di pusat itu baru 2 ya, Pak Yanto sama Mas Dini. Nah saya harap yang lain kalau ada yang dengar sampaikan ke Bukabak, itu Bukabak ya. Nah, moga-moga kita tahu berapa orang yang akan pergi haji di pusat minimal, termasuk nanti juga di tempat lain. Kemudian yang keempat, bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini penerimaan mahasiswa baru tetap masih berjalan dengan baik, karena itu hari ini nggak banyak yang ikut. Kita support aktivitas ini, dan yang paling penting ibu bapak, nanti pada saat mahasiswa baru ini masuk ke kita, tolong dari semua lini unit kerja masing-masing bisa memperkirakan apa yang perlu disiapkan untuk kebutuhan pelayanan mahasiswa baru. Tolong dibuat bagus. Salah satunya yang selalu sering saya sampaikan, ma'had. Ma'had itu kemarin sudah ada acara muwada'ah ya. Nah, berarti mereka sudah akan mengosongkan asrama. Nah, tolong kasurnya, dipannya, kamar mandinya, pintunya itu. Saya kebetulan bergabung dengan grupnya Bu Emi ini. Setiap hari mesti ada cerita Bu Emi ya. Nah, menarik, untung Bu Emi ini sabar dan mau jalan terus. Kita harus telaten, jalan, dan perkirakan selama kosong ini berarti mulai bulan ini sampai nanti dengan bulan Juli atau Agustus itu kita bisa tepat menyelesaikan semua masalahnya dengan baik. Begitu juga teman-teman yang lain, entah itu di keuangan, di kemahasiswaan, kemudian di PTIPD, LPM, LP2M, umum, perencanaan, kepegawaian. Coba apa yang memang harus diselesaikan pada saat anak-anak libur itu kita selesaikan dengan baik, supaya saat nanti mahasiswa baru masuk semuanya siap dengan baik. Yang butuh rancangan-rancangan persiapan awal kayak pengadaan segala macam tolong diutamakan. Dan terakhir, bulan Juni ini sekaligus bulan triwulan kedua, akhir triwulan kedua. Penyerapan kita diwajibkan oleh Bapak Menteri 70%. Kemarin perencanaan keuangan atau Satgas penyerapan itu sudah menentukan strategi, yaitu kita refocusing internal. Belum menambah anggaran dulu walaupun banyak keperluan, dengan memprioritaskan keperluan yang di bulan Juni dengan cara pemenuhannya melalui pergeseran dari anggaran yang lain yang belum bisa dilaksanakan bulan Juli. Jadi yang kira-kira tidak dibutuhkan bulan Juli
kok masih ada, sementara ada program yang butuh harus diselesaikan sampai Juni. Yang butuh tadi kita selesaikan dengan menggeser anggaran yang ada dulu dari anggaran yang tidak mungkin dijalankan Juli. Dengan demikian maka akhir triwulan kedua ini nanti akhir Juni penyerapan UIN 70%, harapannya begitu. Mohon dukungan semua pihak. Dukungan ini selain kerja adalah mengingatkan, misalnya di tempat panjenengan ada, Pak ini kok kelihatan gini Pak, mungkin ini bisa disodorkan. Nah nanti kita bisa koordinasi dengan perencanaan, dengan keuangan untuk menggeser semuanya supaya bisa jalan dengan baik. Sementara itu nanti yang sudah direncanakan juga bisa dijalankan tepat waktu sampai akhir Juni. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas prestasi panjenengan semua, atas kerja-kerjanya selama ini. Banyak yang sudah sukses, urusan-urusan yang lama di UIN alhamdulillah bisa jenengan selesaikan semuanya dengan baik. Itu prestasi, moga-moga Allah mencatat sebagai amal ibadah kita semua, dan Allah memudahkan melalui berbagai bentuk yang diberikan pada kita, anak kita, suami kita, keluarga kita, dan siapapun. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.